Perlawanan rakyat Bali terhadap kolonialisme Belanda tidak hanya berlangsung dalam satu pertempuran yang besar, melainkan serangkaian pertempuran yang lainnya. Perang-perang tersebut berlangsung selama bertahun-tahun, terutama pada abad ke-19 yang berlangsung hingga era perjuangan kemerdekaan. Penyebab awal dari konflik-konflik ini adalah penolakan pihak Belanda terhadap hak istimewa atau hak tradisional kerajaan-kerajaan di Bali, yaitu hak tawan karang. Tawan karang adalah tradisi hukum di Bali yang memberikan hak kepada raja setempat untuk menyita kapal beserta isinya, termasuk awaknya, yang karam atau terdampar di perairan wilayah mereka. Bagi Belanda yang sedang gencar melakukan ekspansi dan mengamankan jalur perdagangan, praktik ini dianggap sebagai perompakan dan penghalang upaya Belanda untuk menghapuskan hak ini melalui perjanjian pada tahun 1841 dan 1843. Ditentang keras oleh beberapa kerajaan Bali, terutama kerajaan Buleleng, yang memicu intervensi militer Belanda. Perang Bali I, Perang Buleleng dan Patih menolak penghapusan hak tawa karang serta menyita kapal Belanda. Pada Juni 1946, Belanda mengirim pasukan besar dipimpin oleh Pandebot dengan kapal dan senjata modern. Meskipun Buleleng punya sekitar 10.000 prajurit, Belanda berhasil menyerang dan meliput Singaraja. Buleleng dan Karangasem menyerah, sedangkan Raja dan Patih mundur ke Jagaraga untuk bertahan. Perang Bali kedua. Perang ini merupakan kelanjutan langsung dari Perang Bali pertama. Penyebab perang ini terjadi dikarenakan I Gusti Ketut Jelantik dan Raja Buleleng yang tidak mematuhi perjanjian damai pasca kekalahan di Singaraja dan justru memperkuat pertahanan mereka di Jagaraga. Jalannya perang. Pasca pertama perang pada tahun 1848, Belanda menyerang melalui pelabuhan Angsit. Dengan strategi supit urang atau capit udang, pasukan I Gusti Ketut Jelantik berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Kemenangan ini menewaskan sekitar 250 serdadu Belanda. Pasca kedua perang pada tahun 1849, Belanda kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Mereka menyerang melalui dua arah sekaligus, yaitu lewat pelabuhan Pabean dan pelabuhan Sangsit. Hasilnya, taktik pasukan I Gusti Ketut Jelantik untuk mengulur waktu telah gagal. Dan pada akhirnya pada tanggal 19 April 1849, benteng Jagaraga yang legendaris berhasil dijebol dan dihancurkan oleh Belanda. Perang ini menandai jatuhnya Bali Utara ke tangan kolonial Belanda. I Gusti Ketut Jelantik gugur dalam pertempuran ini. Perjuangan di era kemerdekaan. Rakyat Bali memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di bawah pimpinan Letkol I Gusti Ngurah Rai. Mereka mengalahkan pasukan Belanda pada pertempuran Tanah Aron di tanggal 7 Juli 1946 dan Puputan Margarana pada 20 November 1946. Letkol I Gusti Ngurah Rai dan 96 anggota pasukannya gugur dalam pertempuran tersebut, yang menjadikannya simbol perjuangan heroik rakyat Bali. Meskipun telah melalui 3 perang tersebut, tetapi rakyat Bali masih melakukan perlawanan terhadap Belanda terus-menerus. Salah satu bentuk perlawanan mereka yaitu Perang Banjar Buleleng pada 1868. Nah, peristiwa ini adalah bentuk perlawanan rakyat dari Desa Cempaka yang berada di bawah pimpinan Ida Maderai. Meskipun awalnya mereka berhasil mengalahkan pasukan Belanda dan memadamkan perlawanan, sangat disayangkan Ida Maderai ditangkap lalu diasingkan ke Bandung. Oke, meskipun begitu, perlawanan mereka tidak berhenti hanya sampai situ saja, teman-teman. Perlawanan mereka dilanjut pada Puputan Kelungkung 1908. Nah, peristiwa ini menjadi akhir dari kedaulatan kerajaan-kerajaan besar di Bali. Nah, semua ini itu berawal dari Belanda yang menuduh Raja Kelungkung, Dewa Agung Jambe kedua, memberontak dan memberikan ultimatum untuk menyerah. Tetapi sang raja menolak ultimatum tersebut. Hingga pada 28 April 1908, raja, para bangsawan, dan ribuan rakyat Kelungkung melakukan ritual puputan, yaitu perang habis-habisan. Mereka menyerbu pasukan Belanda dan semuanya berakhir gugur di medan perang. Lalu setelah kejadian tersebut, istana Kelungkung dibakar habis oleh Belanda. Nah, saya Talita mengakhiri materi yang sudah saya sampaikan.
Bapak jangan takut.